Hai, selamat pagi teman-teman. Nih di sini pagi-paginya cerah banget, alhamdulillah. Hari ini saya mau panen-panen lagi. Dan sebelum panen-panen, mau ngasih lanjaran tanaman timun ya, teman-teman. Dan ini gambasnya gede banget. Ini udah siap dipanen. Buahnya sampai di lantai. Nih saya udah siapin lanjarannya. Ini panjangnya sekitaran 70 cm ya teman-teman. Nah ini tanaman timun, potnya kemarin bekas tanam kacang. Ini sekitaran kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang nggak tumbuh juga. Nih ini sebelum ngerambat ini harus dipersiapkan. Ini udah sebentar lagi, kalau udah begini udah mau ngerambat ya teman-teman. Karena adanya yang ukuran ini tingginya, jadi pakai yang ada aja. Lebih bagus sih, lebih tinggi ya. Mungkin cocok buat timun ukuran 150 cm. Tuh lumayan. Ini pakai planter bag 15 liter. Dan diisi timunnya sekitar 4 benih ya teman-teman. Nih yang ini kurang. Tuh udah hamanya bolong-bolong. Ini mau ngeliat perkembangan kacang. Yang ini belakangan tumbuhnya ya teman-teman. Dan yang ini yang duluan. Ini sekitaran 3 minggu. Udah mulai setengahnya ketutup ini ngerambatnya. Ini alami ya teman-teman, jadi nggak usah diikat, mereka alami ngerambat sendiri. Yang penting ini sebelum ngerambat harus dipersiapkan dulu lanjarannya. Nih paling suka ada yang jatuh-jatuh karena kebanyakan, tinggal dideketin gini aja, nanti ngerambat sendiri lama-lama ya teman-teman. Dan kemarin banyak teman-teman yang komentar, katanya itu nggak kebanyakan tanamnya. Saya pakai benihnya lumayan banyak ya teman-teman, karena saya suka nanti buahnya bakalan bergerombol banyak. Karena udah beberapa kali coba, jadinya kalau kata saya di kebun sini pakai pot ukuran 50, pakai benih kurang lebih 40, itu udah lumayan ya, udah lumayan pas. Nanti buahnya bakalan bagus. Nih panen dulu, bismillah. Ini lagi musim hujan di sini, cocoknya tanam kayak gini ya teman-teman, kayak kacang-kacangan, kayak ini apa, kecipir yang ngerambat begini. Ini jatuh padahal udah setengah tua ya teman-teman. Ingat ya, kemarin di sini banyak hamanya, tapi sekarang alhamdulillah hamanya itu hanyut ke bawah air hujan ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti nggak datang lagi hamanya. Tuh di sini lagi banyak lebah ya teman-teman.
Nah, ini lebah yang suka ngebantuin petani diserbukin. Ini serbukin secara alami ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah diserbukin begini, pasti kalau ada bunga betinanya, pasti bunganya bakalan jadi buah. Tuh, bunganya juga lagi cantik. Bunga Yolanda itu cantik ya, suka mekar di pagi hari. Teman-teman pada suka nggak ini cipir? Enak loh, orang Sunda pasti pada suka ya teman-teman. Ini dilalap enak, dibikin tumis juga enak, diurap atau dipecel juga enak. Nah, dan di sini ini ada apa ya, kayak kupu-kupu teman-teman. Ini tadinya ulet keket dan udah metamorfose ya. Ini ulet keket yang hijau yang besar itu teman-teman. Kemarin uletnya saya taruh rumah dan sekarang udah jadi begini. Ini namanya apa ya, lupa. Kesian tuh, saya taruh di sini di kebun. Uletnya kemarin besar banget teman-teman. Ulet keket yang hijau. Ini kayaknya udah semua kecipirnya, dan semakin hari semakin banyak. Lihat teman-teman, ini bakal buah semua nih. Tuh, jadi cocok ini ditanam di musim hujan ya teman-teman. Kacang panjang juga cocok. Jadi nanti kalau ada hama kutu, si hamanya hanyut ke bawah air hujan ya teman-teman. Ini udah nggak ada lagi kayaknya. Cuma ini bunganya suka rontok aja karena kehujanan terus, tapi alhamdulillah masih banyak sisanya ya teman-teman. Dan lanjut memetik tomat. Siapa di sini yang suka gagal tanam tomat? Ini saya selalu gagal tanam tomat ya teman-teman. Karena saya tanam tomat jenis ini, jadinya alhamdulillah udah beberapa kali berhasil. Ini jenis tomat mawar teman-teman. Enak buat nyambel ya, buat nyayur juga enak. Rasanya manis asam. Jadi rekomendasi buat teman-teman yang sering gagal tanam tomat, coba tanam jenis ini ya. Tuh, saya udah 2 kali berhasil. Buahnya juga banyak. Ini saya pakai pot ukuran 50, dikasih bibitnya ada 5 pohon ya teman-teman. Dan nanti kalau udah punya sendiri begini, bakalan tumbuh di mana-mana. Ini saya kemarin gak usah semai ya teman-teman, benihnya tumbuh di mana-mana. Alhamdulillah. Dan lanjut saya mau metik ini. Ini ada loh 40 cm lebih ya teman-teman. Tuh. Ini yang ini kayaknya belum. Kalau ditanam di pot, palingan buahnya 2 atau 3 aja ya teman-teman. Beda dengan ditanam di tanah langsung. Kalau ditanam di tanah langsung mungkin bisa semeter panjangnya ya teman-teman, dan buahnya juga lebat. Nih panjang banget sampai gak bisa kelihatan di kamera ya teman-teman. Bismillah. Dan ini rasanya hampir sama kayak gambas biasa ya teman-teman. Mungkin itu yang satunya 2 atau 3 hari udah siap panen lagi.
tuh sampai gak muat ya, panjang banget teman-teman. Setiap pagi di sini hujan terus, hampir setiap hari ya teman-teman. Dan lanjut memetik apel nih. Apelnya bertahap ya panennya teman-teman. Ini apel putsa atau apel India. Selain udah bisa dipanen, ada yang udah bisa dipanen dan mereka udah tumbuh bunga. Ini biasanya gak ada musim ya teman-teman, jadi musimnya sepanjang tahun. Bismillah. Dan ini rasanya enak, kayak lebih mirip kayak buah pir ya teman-teman. Ini lagi diserbukin tawon. Ini tawonnya ya teman-teman, lagi nyerbukin bunga-bunganya. Jadi wajib banget kalau kita berkebun secara organik, wajib banget tanam bunga nih, karena ada bunga jadi tawonnya banyak ya teman-teman, lebahnya banyak, jadi si lebahnya itu bakalan nyerbukin tanaman kita nih. Ini salah satu bunga favorit lebah ya teman-teman, tapi pas di videoin malah pergi. Ini bunganya murah dan cantik, tapi sayang mekarnya cuma setengah hari aja. Ini namanya bunga Yolanda. Ini lanjut lagi, masih ada. Ini ada juga yang masih hijau ya. Beda kalau udah matang, ini hijaunya agak kekuningan ya teman-teman. Nih. Nih kadang-kadang kalau lagi nyiram suka dicamilin, jadi pas panennya cuma dikit ya. Dan ini kayaknya udah busuk nih teman-teman ya, udah busuk separuh. Dan biasanya buahnya lebih besar dari ini. Sekarang nggak tahu kenapa ya teman-teman, ini buang aja busuk, buahnya nggak terlalu besar. Ini yang paling besar yang ini. Dan udah selesai. Ini mungkin masih ada ya, mungkin 1 mingguan lagi. Ada beberapa biji. Nih tawonnya semangat nyerbukin terus. Tuh alhamdulillah dapat segini. Dan ini tanda-tandanya kalau udah mateng begini juga ya, retak-retak teman-teman. Nih alhamdulillah dapat segitu. Untuk menghindari hama, kacang panjang saya biasanya naruhnya disebar ya teman-teman, nggak di satu titik aja. Jadi ini ada yang di sini kehalang tanaman lain, ada bunga juga, ada yang di sini juga teman-teman, dan ada juga yang di sini agak jauh ya. Nih di sini. Nah ada juga yang di sini. Jadi saya naruhnya disebar ya teman-teman, untuk menghindari hama. Jadi nanti kalau yang satu kena hama, ada kemungkinan yang lainnya nggak kena hama kayak gitu. Ini yang di planter bag ukuran 15 liter. Ini semuanya udah ngerambat, hampir setengahnya ya teman-teman, hampir setengahnya lanjaran. Ini lanjarannya tingginya 180 cm. Lantainya masih pada kotor ya. Dan ada kabar gembira juga, alhamdulillah rambutannya walaupun yang lain kena hama,
Dan masih banyak yang lain juga udah pada kuning ya teman-teman. Sebentar lagi bisa panen, bisa bagi-bagi tetangga sama pas satpam. Alhamdulillah tuh. Dan kalau dari bawah lebih banyak lagi, jadi nanti panennya bertahap ya teman-teman. Alhamdulillah ini ada yang udah siap dipanen, dan nanti tunggu mungkin 2 bulan lagi atau habis lebaran atau bulan puasa akhir ya, ini udah siap panen lagi. Gampang ya panennya, tinggal petik-petik nih. Ini jenis rambutan Aceh, banyak hamanya teman-teman. Ini banyak semut rang-rang tuh sampai ngegelantung di pagar ya. Alhamdulillah ini jenis rambutan Aceh ini berbuahnya rajin teman-teman, bisa setahun 3 kali atau 4 kali ya, rajin. Tapi yang paling banyak sekitaran bulan ini panen paling banyaknya 1 kali setahun ya, tapi di setiap 3 bulan sekali pasti panen juga, walaupun gak banyak, lumayan selalu berbuah. Nih lanjut petik bunga telangnya cantik tuh, lantainya jangan salpok sama lantai ini, belum dibersihin ya teman-teman. Habis pruning kemarin, habis pruning ini pohon rambutannya yang terlalu kesini saya potongin biar berbuahnya juga tambah rajin. Dan di sini juga ada jambunya di pruning juga. Dan ada lagi ini yang di pruning daunnya, ini dibuangin daun tuanya ya teman-teman, biar nanti proses berbuahnya bakalan lebih cepat panen nanti. Ini tanaman pohon lengkeng, buah lengkeng. Alhamdulillah ini buah yang kedua kali ya, 2 atau 3 kali, dan buahnya lebih banyak. Alhamdulillah. Tuh di sini udah mulai panas ya teman-teman. Bunganya lagi cantik. Ini bunga jinia, ada yang pink, ada yang kuning, dan ini bunga mawarnya baru muncul ya teman-teman, cantik banget. Ini bunganya gradasi pink sama kuning, dan wangi banget ini aromanya. Dan ini bunga pinka udah mulai rimbun lagi, nanti bakalan bagus lagi bunganya ya. Dan di bawah bunga pinka ada mawar mini. Ini mawar mininya warna kuning, cantik juga ya teman-teman. Jadi buat mengundang lebah harus banyak tanam bunga, selain cantik nanti lebah-lebahnya bakalan suka. Cantik ya teman-teman. Ini namanya bunga nona makan siri, bunga zaman dahulu. Ini belum bisa panen, sebentar lagi mungkin ya, belum terlalu keras tapi udah kurang bagus karena hujan terus. Ini salah satu tanaman yang kurang cocok buat ditanam di musim hujan ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini cabenya ada yang udah bisa dipanen. Ini kayaknya lalat buah ya teman-teman, nih lagi terbang-terbang, kelihatan nggak? Kayaknya sih lalat buah, mungkin mau nyengat ini cabe.
Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan di sini di pot yang sama cabai, ada brokoli. Ini mungkin 4 harian lagi udah bisa panen ya teman-teman. Sesubur apapun pohonnya ini subur nih, tapi tetap aja bunganya kecil. Jadi tanaman brokoli itu gak sebagus tanaman bunga kol di sini ya teman-teman. Tadi berkebunnya ditemenin si empus. Ini ada si empus di sini ya teman-teman. Ini empusnya yatim piatu, nangis tiap hari, kasihan. Selalu dikasih makan di sini. Dan ada si abangnya di sini. Ini kemarin saya habis pruning dapat segini ya teman-teman, daunnya banyak banget. Nanti alhamdulillah ini bisa dibuat kompos kering. Nih si abangnya di sini. Abang kamu lagi bobo di sini. Ih, bukannya bantuin. Semakin besar semakin jauh ya kalau kucing. Liar dia. Udah jarang nemenin berkebun. Pas kecil rajin banget, suka nemenin di sini. Ini dondongnya cantik banget. Ntar lagi udah bisa dipanen. Dan lanjut memetik apa lagi ya? Oh, memetik terong. Nah, di sini ada terong sisa. Ini sebetulnya terong cempokak ya teman-teman pohonnya, tapi karena udah kena hama pohonnya jadi kurang bagus. Nih ada yang ungu, ada yang putih. Bismillah. Nih buahnya walaupun kurang cantik, lumayan ya teman-teman, masih enak. Dan ini satu lagi tanaman yang cocok di musim hujan. Ini seledri ya teman-teman. Semakin kehujanan semakin subur nih di kebun sini. Dan ini baru dipindah ke pot besar, jadi semakin subur. Tuh lihat pohonnya semakin gemuk-gemuk ya. Dan ini kayaknya nanti menyusul nih. Ada 3 pot. Ini juga 1 pot sama ini terong ya teman-teman. Ini terongnya udah siap dipanen juga. Walaupun ada terongnya, lihat seledrinya lumayan subur ya teman-teman. Bismillah. Dan tanaman yang kurang cocok di musim hujan itu ada bawang daun ya teman-teman. Di sini bawang daunnya kayaknya udah mau punah, padahal kemarin bagus banget ya teman-teman. Banyak yang busuk. Apa sih Pus? Nangis terus kamu. Dan lanjut memetik ini. Alhamdulillah udah bisa petik lagi nih teman-teman. Kalau tanam di pot kemarin kurang lama ya berbuahnya, mungkin 3 kali panen udah selesai. Ini alhamdulillah nih udah beberapa kali panen. Susah, agak susah.
kurang bagus, bengkok-bengkok, tapi ini pastinya masih enak sih. Dan di sini udah ada yang bawa bakal buah lagi ya teman-teman. Sini juga udah ngerambat ke sana. Nih walaupun pohonnya udah tua masih produktif. Tuh di sini udah mulai panas teman-teman. Ya udah, terima kasih banyak buat hari ini. Semoga bisa menginspirasi ya. Karena kita rajin berkebun, kita juga bisa mandiri sayuran, gak usah beli-beli lagi. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih buat hari ini. Terima kasih, bye.